Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ya kawan-kawan untuk pembahasan TO6 ini. Kita akan bahas masing-masing. Ya, kawan-kawan sudah siap dengan soalnya? Ya, dengan soalnya kita akan bahas bareng-bareng. Semoga jelas. Kalau tidak jelas, seperti biasa ditanyakan secara pribadi. Biasanya untuk pribadi saudara nomor saya. Oke, lanjut ya. Nomor 1. Kemunduran kerajaan Sriwijaya antara lain disebabkan oleh kita berbicara tentang Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Hindu atau Buddha. Coraknya Hindu atau Buddha? Iya, coraknya Buddha. Meskipun awal memang Hindu, tapi Buddha lebih berkembang pesat di sana. Saya bilang kenapa Buddha lebih berkembang pesat di sana? Karena pada faktanya banyak orang dari luar kerajaan Sriwijaya, bahkan dari negara lain lebih tepatnya, itu untuk belajar ke Sriwijaya pada waktu itu. Dan ya Sriwijaya didukung dengan geografis, dia dekat dengan Selat Malaka, angkatan laut yang kuat pada waktu itu. Ini mengakibatkan Sriwijaya salah satu kerajaan bahkan maritim, kerajaan maritim. Katanya kerajaan maritim pertama, kerajaan maritim kedua seterusnya adalah Majapahit. Nah, akhirnya ada banyak kemunduran setelah lama berkuasa. Sriwijaya mengalami banyak kemunduran. Kita lihat ya satu-satu. Atau Brahmana mengeluhkan orang-orang asing dari kerajaan. Tidak ada tercantum oleh itu. Dan faktor geografis yang tidak kondusif, justru geografis lebih enak pada waktu itu. Sriwijaya tetap dengan Selat Malaka, kawan-kawan. Munculnya persaingan dengan kerajaan Majapahit. Dia kurangnya tenaga militer yang cakap, pandangan internasional merambah ke pasar modern. Jawabannya mana? Iya. Ada pernah bentrok. Jadi Sriwijaya pernah beberapa kali. Jadi kemajuan Sriwijaya selain didukung oleh letak geografis, dia juga menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Sumatera, bahkan sekitar Jawa. Nah, ini mulai ya mungkin bisa jadi adalah karma atau seperti apa ya, karma yang kuat. Sriwijaya pernah bertempur dan ini mengakhiri kerajaan Sriwijaya. Dan ini juga kenapa akhirnya Majapahit menang pada Sriwijaya, karena ada satu kerajaan kecil yang memang kurang suka dengan Sriwijaya, itu kerajaan Melayu. Dan Melayu juga membantu Melayu membantu Majapahit untuk mengalahkan Sriwijaya. Akhirnya Sriwijaya kalah. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah jawabannya C. Makan bukan makan ya, boleh diralat itu makam. Makam tertua sebagai salah satu bentuk wujud seni bangunan Islam di Pulau Jawa ialah makam Sunan Gunung Jati Cirebon, Sultan Ageng Tayasa di Banten, Ratu Kalinyamat di Mandaigan, Fatimah binti Maimun, Maulana Malik Ibrahim. Ya kita bisa lihat aja dari sini ya. Kawan-kawan bisa dilihat dari angka tahun, ya ada angka tahun dari option A sampai E itu angka tahun yang paling tua di mana? Iya, Fatimah binti Maimun. Di sana dikatakan ya beberapa sejarawan ya meyakini bahwa Fatimah binti Maimun sebagai salah satu salah satu bukti tersebarnya agama Islam di Pulau Jawa. Ya tuh jatuh ternyata soalnya kawan-kawan. Saya ambil lagi ya. Lanjut sahabat, nomor 3. Alasan utama Sultan Khairun menentang Portugis Ternate adalah untuk menolak kehadiran para misionaris, monopoli perdagangan Portugis, campur tangan masa internal kesultanan, sikap angkuh dan kasar orang Portugis, penghimpunan kekuatan di Maluku. Yang mana? Alasan utama Sultan Khairun ya, Portugis di Ternate, Kerajaan Tidore dan Ternate itu lebih tepatnya kemana? Ya masalah tentang kristenisasi itu tidak pernah dipermasalahkan sama Ternate. Justru yang dipermasalahkan adalah masalah perut. Tapi maksud adalah monopoli di bidang perdagangan oleh Portugis. Ya, nomor 3 jawabannya B. 4. Pengaruh revolusi industri di Inggris dalam bidang politik dunia pada abad ke-18. Abad 18 tahun berapa? 1700-an. Ya. Kita berbicara revolusi industri, revolusi di mana penggantian dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Dampaknya luar biasa, efeknya luar biasa terhadap dunia. Akan kita bahas dari opsi-opsi ini. Terwujudnya perang antar negara Eropa dan politik dunia. Ya ini bisa dilihat ya, industri dalam bidang politik dunia. B. Berkembangnya paham nasionalis. C. Timbulnya kapitalis modern. Ekonomi makin pesat. Munculnya kalangan feodal. Ya yang mana bisa dilihat dari sini ya.
mana yang politik? Ya, mana yang politik? Dari mulai feodal itu ke sosial, ekonomi yang makin besar, ekonomi kapitalis juga ekonomi penuh paham nasionalis. Paham nasionalis ya itu memang ke politik, tapi apa? Yang lebih tepatnya ya setelah revolusi industri ini ya banyak negara-negara Eropa yang bersaing. Yang bersaing ini akhirnya membentuk perang. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Thomas Paine. Ini pernah dibahas juga di beberapa TO atau di beberapa kelas. Menulis buku yang dikebangkitan nasionalisme rakyat Amerika Serikat. Yang membangkitkan adalah apa? Di kontrak sosial? Jelas bukan dong. Il Principe? Bukan dong. Jas Politika? Jauh dong. Yang mana? Renaissance Eropa. Jadi common sense. Ya. Thomas Paine itu tentang common sense. Lanjut, nomor 6. Berbeda dengan organisasi pergerakan sebelumnya, Muhammadiyah bergerak di bidang sosial keagamaan. Karena ingin memberantas kemiskinan, jadi Muhammadiyah itu nih, ketika organisasi lain itu lebih memfokuskan diri pada kemerdekaan, pada nasionalisme, Muhammadiyah itu justru mengumpulkan anak yatim, berbakti pada sosial, gitu. Itu awal mula terbentuk Muhammadiyah. Meskipun memang latar belakangnya Islam, yang memang Islam tentang kesosialan pada waktu itu. Sosial maksudnya adalah membantu orang-orang yang dalam tanda kutip kurang begitu mampu gitu. Muhammadiyah itu yang mana ingin memberantas kemiskinan, pemimpin pusat kedudukan di Jakarta, perbaikan sosial merupakan dasar perjuangan politik, perkembangan politik kurang cepat memperbaiki kehidupan sosial masyarakat bersifat modern Islam. Ya. Muhammadiyah menyimpulkan bahwa perkumpulan politik itu kurang cepat memperbaiki kehidupan sosial. Ini yang menjadi tujuan dari Muhammadiyah adalah kehidupan sosial yang baik. Ya, dilanjut nomor 7 kawan-kawan. Pada 12 Juni 1898, Emiliano Equinaldo memproklamasikan bagi bangsa negara Filipina, tetapi oleh Amerika Serikat dibatalkan karena yang mana yo? Video kemarin saya bahas ini. Kalau kawan-kawan masih ingat. Pimpinan gerakan Katipunan ditangkap oleh Spanyol, dipengaruhi oleh gerakan komunis Tiongkok, mendapatkan pengaruh dari India. Huru hara di Katipunan dipimpin oleh Jose Rizal, Spanyol dikalahkan oleh Amerika Serikat. Yang mana? Dibahas? Iya, betul. Jawabannya kalau kawan-kawan masih ingat ya, kemarin di video sebelumnya itu tentang kemarinnya lagi mungkin ya, membahas tentang kemerdekaan Filipina yang awalnya Filipina itu dijajah sama Spanyol. Maka kalau kalian lihat nama-nama orang-orang Filipina itu ada semi-semi Latinnya gitu. Jose Rizal. Kenapa? Karena cukup lama dijajah sama Spanyol dan Spanyol sama Amerika Serikat pernah bentrok dan ini dimanfaatkan oleh Jose Rizal itu untuk kemerdekaan. Bukan oleh Emiliano untuk kemerdekaan, tapi akhirnya dibatalkan sama Amerika Serikat. Jadi udah memanfaatkan kesibukan Spanyol dengan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat dengan Spanyol, kesibukan Amerika juga Spanyol, tapi Amerika Serikat mengalahkan Spanyol. Ya di sela-sela perang itu Filipina menyatakan kemerdekaan, tapi tiba-tiba diperang ya sama Amerika Serikat ya. 8. Usaha awal Jepang untuk membentuk gerakan nasional Indonesia adalah dengan menangkap semua tokoh kegerakan. Enggak ya, justru Jepang itu salah satu negara yang memanfaatkan tokoh-tokoh pergerakan untuk keinginan dia. Bisa dilihat bahwa Jepang itu membuat yang namanya Putra, organisasi Putra yang kebanyakan dipimpin sama orang tokoh-tokoh nasional. Kenapa? Jadi ketika pada zaman Belanda, Jepang itu sudah paham bahwa justru tokoh-tokoh nasional itu harus direkrut dan untuk mendukung peran Jepang. Jadi opsi A adalah mengajak kerjasama dengan tokoh-tokoh pergerakan, membentuk organisasi baru untuk menindak Jepang, menindas gerakan-gerakan yang berlawan Jepang, yang melarang rapat dan membubarkan semua perkumpulan. Yang mana usaha awal Jepang, ya semuanya itu dilarang berkumpul pada. Jadi digantikan sama organisasi bikinan Jepang ya, kayak Nippon Cahaya Asia atau Gerakan 3A dan yang lainnya. Dan ya yang boleh berdiri pada waktu itu hanya organisasi Islam namanya MIAI,
Majelis Islam Akhlak Indonesia. Selain itu memang tidak boleh ada pertemuan-pertemuan lain. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah E. 9. Sebab khusus peristiwa Jerman bersatu adalah senjangan ekonomi antara Jerman dan Jerman Barat, adanya gerakan Jerman bersatu, ajaran Gorbachev, pertemuan 2+4, kekhawatiran negara lain akan terancamnya keamanan dunia. Sebab khusus pertemuan 2+4 itu apa? Ada yang tahu? Justru itu setelah perang dingin berakhir. Kalau sebab khususnya apa? Ya, yang itu adanya ajaran Gorbachev tentang perestroika itu, di mana efeknya luar biasa terhadap Jerman sendiri, yang Jerman awalnya dibelah menjadi Jerman Barat sama Jerman Timur. Ya. 10. Udah 10 lagi pokoknya. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa Madura, dan 3 Kalimantan, dan Indonesia Timur. Jepang menganggap wilayah 1 dan 3 memiliki potensi sumber daya apa? 1 dan 3 itu adalah Sumatera dan Kalimantan. Seperti siapa? Alam, nggak mungkin politik militer manusia dan pangan ya, karena politik militer belum ada pada zaman itu. Jadi alam. Ya. Udah berapa menit lagi dah itu? Iya, baru 15 menit. Ya. Semoga kawan-kawan masih ada kuotanya. 11. Respon negara-negara Asia dan Afrika dalam menyikapi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Negara-negara Asia Afrika meningkatkan kerjasama bilateral? Tidak. Bergabungnya dengan negara-negara bertikai? Tidak. Bergabungnya dengan PBB? Mungkin ada ya, bukan tidak. Mendirikan gerakan non-blok ikut serta dalam mendamaikan kedua belah pihak. Mendamaikan juga mungkin. Akhirnya setelah ini adalah konsep gagasan Indonesia tentang KAA, Konferensi Asia Afrika, dan akhirnya menghasilkan sebuah konsep gerakan non-blok. Jadi jawabannya adalah 11. Jawabannya apa? Dodol, ya, gerakan non-blok. Ya, option untuk ABCD ya berakhir. Kita option selanjutnya adalah option tentang sebab akibat. Setelah itu ada option tentang 1, 2, 3, 4. Ya. Kawan-kawan masih siap? Dilanjut ya kawan-kawan ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ke nomor saya. Nomor 12. 2 kesultanan yang muncul sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia Melayu antara abad ke-15 dan 17 adalah Malaka dan Aceh. Sebab Kesultanan Malaka dan Aceh merupakan kerajaan maritim yang menghasilkan salah satu rempah terpenting yang diproduksi di Nusantara, yaitu lada. Apa jawabannya? Pernyataannya benar. Sebabnya juga benar. Berhubungan? Ya, berhubungan. Jadi jawabannya apa? Jadi kesultanan ekonomi utama di dunia Melayu antara abad 15-17 Malaka sama Aceh pada waktu itu. Ini di bab kerajaan Islam ya, kelas 10 semester 2 kalau salah. 13 dilanjut kawan-kawan, sahabat. Dekret Presiden 5 Juni 1959 dikeluarkan pada demokrasi liberal untuk meningkatkan stabilitas politik. Sebab pada periode ini terjadi transisi pemerintahan, yaitu kabinet kerja dibubarkan dan diganti oleh kabinet Juanda. Oke, kita cek ya. Dekret Presiden 5 Juli dikeluarkan pada masa demokrasi liberal untuk meningkatkan stabilitas politik. Betul. Pada waktu itu Soekarno sudah gedek ya, sudah ya bosan dengan bagaimana pergantian kabinet itu kayak semacam ganti ketua kelas. Ketua kelas juga lama sekali. Ini 3 bulan sekali ganti perdana menteri, 3 bulan sebenarnya. Jadi kayak bikin negara bohongan akhirnya kalau gitu ya. Dan akhirnya membuat presiden Soekarno agak geram. Ya, akhirnya mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli. Pernyataannya benar, sebab pada periode ini terjadi transisi pemerintahan, yaitu kabinet kerja dibubarkan dan diganti oleh kabinet Juanda. Tidak ya, Juanda masih dalam demokrasi sebelumnya. Jadi jawabannya adalah benar dan salah. Benar salah? Iya, cek. Ya. Next, perbaikan hubungan Jepang dan dunia Barat terjadi pada masa restorasi Meiji.
Sebab pada masa ini Jepang banyak mengirimkan pemimpin-pemimpinnya ke dunia barat untuk belajar. Apa jawabannya? Jadi, ya, ketika Jepang mungkin saya bahas kemarin juga ya, bagaimana Jepang itu pernah melakukan politik sakoku. Apa itu politik sakoku? Politik di mana mereka menutup diri dari dunia luar. Mereka menutup diri dari dunia luar, persaingan antara daimyo dengan para shogun. Tercatat Jepang itu menutup diri sekitar 2,5 abad, artinya 200 tahun lebih, dan dibuka ketika pada waktu itu Amerika Serikat ingin katakanlah mempunyai pengaruh di kawasan Pasifik, dan dia mengirimkan armadanya Commodore Ceperi ke sana. Ya, Commodore Ceperi inilah yang akhirnya membuat Jepang terkagum-kagum dengan teknologi yang dibawakan oleh Amerika Serikat. Ya, restorasi Meiji adalah setelah itu, ya setelah pembukaan Jepang ini adalah muncullah restorasi Meiji atau perbaikan, ya, kembali ke zaman kejayaan. Jadi perbaikan hubungan Jepang dengan dunia barat terjadi pada restorasi Meiji, betul. Bahkan Jepang pada waktu itu beberapa kali mengirim mahasiswanya, ya. Jadi banyak belajar lah dari barat. Sebab pada masa-masa Jepang banyak mengirimkan pemimpin-pemimpinnya ke dunia barat untuk belajar. Ya pemimpin dikirimkan, ya orang-orang terpelajar dikirimkan, gitu. Dan sebabnya agak sedikit ragu karena yang dikirim bukan pemimpin, justru yang dikirim adalah para pelajarnya. Karena kita bisa lihat ya, sistem pemerintahan di Jepang itu tidak seperti barat. Mereka masih ada kekaisaran, ada perdana menteri gitu dan yang lainnya. Jadi bukan pemimpin yang dikirim, justru itu adalah para pelajar untuk belajar. Jadi pernyataan benar sebabnya salah. Jawabannya apa? Iya. C. 15. Candi Borobudur merupakan bangunan asli hasil akulturasi antara seni bangunan Megalitikum dengan unsur budaya Mahayana. Sebab Candi Borobudur terdiri atas 3 tungku, itu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Hasil apa antara seni bangunan Megalitikum? Iya betul. Candi Borobudur kan bentuknya seperti punden berundang. Tapi itu candi dengan ya Buddha, dengan Buddha. Pernyataannya benar, sebab Candi Borobudur di atas 3 tungku juga benar, tapi tidak berhubungan. Karena sebabnya adalah ini perpaduan dengan punden berundang, itu maksud seperti itu. Jadi pernyataan benar, sebab juga benar, tapi tidak berhubungan. Ini jawabannya B, Bandung. 16. Lahirnya partai-partai politik baru pada era reformasi di Indonesia merupakan kenyataan objektif bahwa rakyat ingin menampilkan aspirasinya. Ya, betul. Ingin menampilkan aspirasinya. Tadi dibahas juga di TO5. Reformasi di Indonesia dilatar belakangi oleh krisis ekonomi tahun 1997. Betul juga. Tapi tidak berhubungan. TESEC, ya. TESEC 1997 merupakan bentuk diskriminasi, betul. Ini di mana Inggris pada waktu itu melakukan diskriminasi terhadap Katolik dan cepatnya tetap Katolik Roma. Sebab ya udah dijawab di sana nomor A ya. Ini kalau nggak salah di soal video-video sebelumnya juga ada ya. Ini jawabannya A ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat tentang TESEC ini. 18. Perjuangan kebudayaan kultur Keng pada 1878 dan 1878 dilontarkan oleh Bismarck, Otto von Bismarck. Ini awal-awal mula Prusia itu Jerman namanya, tapi Prusia bukan Rusia. Prusia ini sebagai Jerman. Prusia ini Jerman dulu, Jerman old. Otto von Bismarck merupakan usaha untuk melepaskan Jerman dari kekuasaan Austria dan Paus, melakukan pengawasan terhadap, mengurangi pengaruh Katolik Roma di Jerman. Ya, itu yang diinginkan sama Otto von Bismarck adalah menyatukan kerajaan-kerajaan di Eropa Utara ke dalam Jerman Raya. Rusia itu yang diinginkan sama kultur Keng itu adalah Otto von Bismarck itu ambisius lah orangnya. Ya, 18 jawabannya A. Islam berkembang di Indonesia sejak abad ke-7 melalui berbagai saluran penyebaran. Sebab saluran penyebaran Islam di Indonesia tersebut antara lain perkawinan, mengucapkan kalimat secara langsung, perdagangan, ibadah gampang. Ada 8 saluran, ya antara 1 dan 3 ya, perkawinan dan perdagangan karena mengucapkan kalimat itu adalah awal udah masuk Islam. Oke, nomor terakhir kawan-kawan di TO6 ini kawan-kawan.
Kebudayaan kuno Asia Afrika telah memiliki beberapa persamaan. Dari pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan persamaan adalah pusat kebudayaan berada di lembah sungai, betul. Mempunyai kebudayaan agraris dan mempunyai penduduk yang padat, betul juga. Memiliki bangunan yang megah sebagai pemujaan kebesaran nama-nama raja, betul juga. Raja tidak mempunyai kekuasaan yang besar. Raja tidak mempunyai kekuasaan yang besar, justru mempunyai ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Ya, teori 6 ini sedikit cepat ya, karena memang materi-materinya sudah mengindikasikan. Kalian tanyakan? Iya, tidak bisa komen dan tidak bisa bertanya juga kawan-kawan. Semoga tetap di rumah. Ya, seperti biasa kalau memang mau ditanyakan sesuatu, boleh langsung hubungi saya lewat WhatsApp ya, atau lewat telepon, lewat SMS, lewat Telegram. Kalau Telegram beda nomornya ya, atau lewat DM Instagram. Ya, terima kasih kawan-kawan. Teori 6 ini ntar dilanjut ke sejarah part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.